A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya masih diberikan kesempatan pada waktu kali ini untuk melanjutkan membacakan buku bestseller karya Tuan Guru Profesor Dr. K.H. Abdul Somad LCMA. Semoga dilancarkan dalam membaca. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita harapkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Alhamdulillah, saya akan memulainya dari meneruskan kemarin. Bid'ah Mahmudah Baqi bin Makhlad, khatam Al-Quran setiap malam, salat siang 100 rakaat, puasa setiap hari. Baqi bin Makhlad menghatamkan Al-Quran setiap malam dalam salat 13 rakaat, salat 100 rakaat di siang hari, dan puasa sepanjang tahun. Ini catatan 93 Ibid Juz 13 halaman 292. Siapa Baqi bin Makhlad? Imam Asy-Syafi'i memperkenalkan, Baqi bin Makhlad Ibnu Yazid, seorang imam, seorang tauladan, bergelar Syekhul Islam, Abu Abdirrahman, orang Andalusia dari Cordova, seorang al-hafiz, penulis kitab tafsir dan musnad kitab hadis yang tidak ada tandingannya. Lahir pada batas tahun 200 atau sedikit sebelum itu. Ini menunjukkan bahwa Imam Baqi bin Makhlad masih tergolong kalangan salaf 3 abad pertama Hijriah. Selanjutnya Imam Az-Zahabi berkata, Imam Baqi bin Makhlad seorang imam mujtahid, soleh, rabani, jujur, ikhlas, induk dalam ilmu dan amal. Tidak ada bandingannya, tidak banyak bergaul karena ibadah. Berfatwa berdasarkan asar, tidak bertaklid kepada seorang pun. Ini catatan Ibid halaman 286. Bid'ah Mahmudah Imam Ahmad bin Hambal, 300 rakaat sehari semalam. Abdullah putra Imam Ahmad bin Hambal berkata, ayah saya melaksanakan salat sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika ia sakit disebabkan cambukan karena fitnah halak Al-Quran membuatnya lemah, ia salat sehari semalam sebanyak 150 rakaat. Catatan 96 Ibid Juz 11 halaman 112. Berdoa untuk Imam Syafi'i dalam salat selama 40 tahun. Ahmad
Imam Ahmad bin Hambal berkata, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku sejak 40 tahun. Imam Ahmad bin Hambal mengucapkan doa, ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Catatan Imam Tajuddin As-Subki, Tahbaqat Asy-Syafi'iyah Al-Qurba, Juz 3, Hajar li At-Taba'ah wa Ansar wa At-Tausi 1413 Hijriah, halaman 300, Al-Baihaqi Manaqib Asy-Syafi'i Juz 2, halaman 254. Bid'ah Mahmudah sebagai kalangan salaf. Minuman air tulisan ayat Al-Quran. Sekelompok kalangan salaf mendapat ayat-ayat dari Al-Quran dituliskan, kemudian airnya diminum. Imam Mujahid berkata, boleh hukumnya menuliskan ayat Al-Quran. Airnya dimandikan, diberikan kepada orang yang sakit. Riwayat yang sama dari Abu Qilabah. Catatan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zat al-Mas'ad fi Hadihar al-Ibad, Juz 4, Qawaid Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah 1415 Hijriah, halaman 170. Bid'ah Mahmudah kalangan khalaf setelah 3 abad pertama Hijriah. Bid'ah Mahmudah Imam Ibnu Taimiyah tahun 661 hingga 728 Hijriah. Imam Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang mengamalkan 40 kali setiap hari antara sholat sunat, fajar, dan salat subuh, yang berbunyi, ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengatur, tidak ada Tuhan selain Engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan doa ini, apalagi dengan jumlah tertentu, pada waktu tertentu, dengan keutamaan tertentu. Ini adalah doa buatan Imam Ibnu Taimiyah. Kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah, ketika selesai melaksanakan salat, Imam Ibnu Taimiyah memuji Allah Azza wa Jalla. Ia dan orang-orang yang hadir mengucapkan seperti yang disebutkan dalam hadis, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Engkaulah maha keselamatan, dari engkau keselamatan, maha suci engkau, wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah menghadap ke arah jamaah. Kemudian beliau membaca tahlil yang ada dalam hadis. Kemudian bertasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Beliau sempurnakan 100 kali dengan tahlil, sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Demikian juga dengan para jamaah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, seperti doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Seringkali doa yang beliau baca adalah, ya Allah,
Tolonglah kami, jangan Engkau beri pertolongan kepada musuh untuk menguasai kami. Berikan makar yang baik bagi kami, jangan Engkau berikan makar buruk kepada kami. Berilah kami hidayah, mudahkanlah hidayah itu bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepadamu, orang-orang yang berzikir kepadamu, orang-orang yang kembali kepadamu, orang-orang yang merasa tenang kepadamu, orang-orang yang berhadap kepadamu, orang-orang yang takut kepadamu dengan sukarela. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Sucikanlah kesalahan kami, kuatkanlah hujah kami, berilah hidayah ke dalam hati kami, alirkan darah hitam yang ada di dada kami, bersihkan hati kami. Imam Ibnu Taimiyah membuka dan menutupnya dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berzikir. Saya Al-Basar, murid Ibnu Taimiyah, mengetahui kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah. Tidak seorang pun berbicara dengannya tanpa kepentingan setelah salat subuh. Imam Ibnu Taimiyah terus berzikir. Ia dengar sendiri, mungkin orang yang duduk di sampingnya dapat mendengar zikir Ibnu Taimiyah. Selama berzikir itu, Imam Ibnu Taimiyah terus memandang ke atas arah langit. Demikianlah kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah hingga matahari naik dan hilang waktu terlarang untuk salat. Selama saya berada di Damaskus, saya terus bersama Imam Ibnu Taimiyah sepanjang siang hari. Seringkali di waktu malam, Imam Ibnu Taimiyah mendekatkan saya kepada dirinya hingga ia mendudukkan saya di sampingnya. Saya bisa mendengar apa yang ia baca dan apa yang ia sebut ketika itu. Saya melihat Imam Ibnu Taimiyah membaca Al-Fatihah. Ia terus mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Ia menghabiskan waktu itu semuanya, maksudnya dari sejak subuh hingga matahari naik, terus mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Saya berpikir tentang itu. Mengapa Imam Ibnu Taimiyah melazimkan diri dengan surat ini, bukan dengan surat lain? Maka jelaslah bagi saya. Wallahu a'lam. Sesungguhnya maksud Imam Ibnu Taimiyah melakukan itu, ia ingin menggabungkan antara bacaan Al-Fatihah, antara apa yang terdapat dalam hadis-hadis dan apa yang disebutkan para ulama. Apakah dianjurkan mendahulukan zikir kepada membaca Al-Quran atau sebaliknya? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya dalam mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah itu menggabungkan antara dua pendapat yang mendapatkan dua keutamaan. Ini adalah bagian dari keutamaan kecerdasan Imam Taimiyah dan tajamnya Basiroh, pandangan batin Imam Ibnu Taimiyah. Catatan Umar bin Ali bin Musa Al-Basar Al-Alam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah, Beirut Al-Maktab Al-Islami 1400 Hijriah, halaman 37-38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan zikir, duduk berzikir setelah salat subuh hingga terbit matahari. Demikian disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi. Membuat urutan zikir dan doa sholawat seperti
di atas. Jelas buatan Imam Ibnu Taimiyah. Demikian juga dengan mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah sampai terbit matahari adalah buatan Ibnu Taimiyah. Bid'ah Mahmudah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Doa pengusir sihir buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajarkan doa menjaga diri agar selamat dari gangguan jin dan sihir. Di antara sebab-sebab keselamatan juga adalah membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setiap salat ini merupakan bagian dari sebab-sebab keselamatan. Dan setelah salat subuh dan salat maghrib, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Catatan Syekh Ibnu Baz, Objek Juz 8 halaman 115. Memang ada hadis riwayat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmizi menyatakan membaca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas setelah selesai salat, tetapi sebagai bacaan zikir selesai salat, tidak disebutkan sebagai tangkal sihir. Memang ada hadis riwayat Abdullah bin Hubaib dalam Sunan At-Tirmizi memerintahkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, tapi sebagai bacaan pagi dan petang. Adapun mengkhususkan bacaan setelah salat subuh dan salat maghrib dengan tujuan tertentu tidak disebutkan dalam hadis. Dengan demikian maka ini buatan Syekh Abdullah Aziz bin Baz. Terima kasih pembacaan ini. Besok saya lanjutkan ramuan tangkal sihir buatan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, mohon dukungannya dengan mensubscribe channel ini. Semoga dengan Anda mensubscribe saya merasa senang dan bersemangat untuk membacakan buku-buku karya dan susunan para ulama. Cukup sekian. Apabila ada bacaan-bacaan yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga banyak manfaat. Cukupkan sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.